nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustaz Al-Fadil Muhammad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah fiqhiyah yang nasnya terambil dari dalil, teksnya terambil dari nas dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kita sampai pada kaidah yang ketiga, yaitu al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi yang menuntut wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah ini bukan termasuk kaidah kubra, bukan termasuk kaidah besar, sehingga tidak dimasukkan ke dalam 5 atau 6 kaidah yang telah kita bahas di bab yang kedua. Namun kaidah ini meskipun bukan kaidah besar, tetapi memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, khususnya dalam masalah muamalah atau dalam masalah persengketaan. Ya, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bagi yang menuntut wajib membawa bukti. Secara garis besar, kaidah ini menjelaskan bahwa orang yang menuntut suatu permasalahan, maka wajib baginya untuk membawa bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan orang yang mengingkari atas tuduhan tersebut cukup baginya bersumpah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kaidah ini seperti yang dibawakan oleh al-mu'allif, maka secara garis besar mungkin bisa kita contohkan, yaitu ketika ada orang yang menuduh orang lain mengambil barangnya. Contohnya HP. Ya, ada seseorang membawa HP. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang mengklaim kalau HP itu miliknya. Jadi dia menuduh HP itu telah diambil darinya. Maka di sini orang yang menuduh tadi wajib untuk membawakan bukti bahwa HP yang ada di tangan saya ini miliknya. Ya. Adapun kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, dia hanya asal tuduh, maka wal yaminu 'ala man ankar. Saya yang membawa HP ini, yang diklaim sebagai HP-nya, wajib untuk bersumpah, demi Allah ini bukan HP-mu. Demi Allah ini HP saya. Nah, ini secara garis besar contoh penerapan kaidah. Sehingga setiap ada tuntutan dan tuduhan, maka tidak bisa serta-merta kita anggap benar, tidak bisa serta-merta kita terima. Apakah tuduhan itu memiliki bukti? Jika iya, selesai perkara. Tapi jika tidak, apakah orang yang dituduh berani bersumpah? Contoh, ketika ada yang menuduh mengklaim ini HP miliknya, ya, tapi dia nggak punya bukti. Lalu saya yang dituduh telah mengambil HP-nya, wajib bersumpah kalau mau barang ini tetap milik saya. Tapi ketika saya tidak berani bersumpah, maka barang itu akan dikembalikan kepada yang menuduh tadi.
Ya, orang yang mengklaim tadi. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar penerapan dari kaidah ini. Lebih jelasnya mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullah taala. Asal kaidah. Kaidah ini terambil dari nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. An Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijal amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya manusia diberi atas pengakuan mereka, maksudnya kalau manusia ada yang mengaku senantiasa dipenuhi, dituruti, maka tentu akan banyak orang-orang yang mengaku harta dan darah orang lain. Ini darah yang harus diganti misalnya, atau ini harta saya. Walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Namun bagi yang mengaku, yang menuntut, wajib membawa bukti, sedangkan yang mengingkari cukup bersumpah. Ya, jadi sebagaimana bab yang ketiga kita membahas tentang kaidah-kaidah yang teksnya terambil langsung dari nas dari. Maka di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan seterusnya, dengan jelas Rasulullah SAW bersabda, "Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Dan lafaz ini langsung dijadikan teks kaidah. Ya. Dan bahkan mungkin lafaz ini lebih dikenal sebagai teks kaidah fikih dibandingkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Di sini mungkin kurang populer. Tetapi kalau ini disebutkan dalam suatu kaidah, maka banyak orang yang mengetahuinya. Padahal kaidah ini teksnya langsung terambil dari nas hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Al-Bukhari di nomor 4522 dan Muslim di nomor 1711 juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan lafaz di atas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum." Seandainya manusia diberi atas pengakuan mereka, maka manusia akan menuntut, yaitu apa? Darah-darah dan harta-harta mereka. Walakin al-yamina 'alal mudda'a alaihi. Namun bagi yang dituntut cukup bersumpah. Nah, jadi ada dua hadis yang menjadi dasar atas kaidah yang ketiga ini. Kemudian selanjutnya makna kaidah al-bayyinah. Ya, al-bayyinah adalah sesuatu yang bisa untuk membuktikan sebuah hak. Hak ya, bukan hak ya. Hak lawan dari apa? Kewajiban. Dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa yang menjadi pengakuan seseorang. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah yang mana diterjemahkan secara singkat dengan apa? Bukti. Ya, bukti. Jadi bagi orang yang menuntut wajib membawa bukti. Sehingga bukti adalah sesuatu yang bisa dijadikan untuk membuktikan sebuah hak. Dan hal ini untuk menetapkan kebenaran apa yang menjadi pengakuan seseorang. Artinya kalau setiap orang yang mengaku ya dipenuhi tuntutannya tanpa membawa bukti,
maka yang terjadi adalah harta dan jiwa manusia akan mudah untuk dirampas. Nah, kemudian pada dasarnya yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah saksi dalam semua perkara hukum, baik berhubungan dengan darah, harta, tindakan kriminal atau lainnya. Saksi ini ada beberapa macam. Yang diantaranya adalah yang pertama, harus 4 orang laki-laki. Dan ini berlaku pada persaksian apa? Zina. Ya. Jadi misalnya ada seseorang menuduh si fulan telah berzina dan dia wajib untuk dihukum rajam apabila pelakunya sudah pernah apa? Menikah. Ya. Jadi dia menuduh si fulan telah berzina sehingga dia menuntut untuk dihukum dengan hukuman rajam. Jadi si fulan ini harus dihukum dengan hukuman rajam. Maka disinilah kita berlakukan kaidah ini, ya, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh, yang menuntut harus mendatangkan bayyinah, bukti. Dan di dalam kasus ini bukti yang dimaksud adalah saksi. Mana saksinya? Zina wajib mendatangkan saksi apa? 4 orang. Itu pun dijelaskan oleh para ulama kita, teknisnya tidak hanya sekedar pokoknya ada 4 orang mengaku pernah melihat si fulan telah berzina. Tapi teknisnya apa? Terkadang mereka dikumpulkan di tempat yang terpisah, diinterogasi satu persatu. Apa yang kau lihat? Saksi pertama mengatakan, saya melihat si fulan ini masuk dengan seorang wanita ke rumah ini. Sudah sampai situ saja misalnya. Orang kedua ditanya, apa yang kau lihat? Saya melihat ada aktivitas di dalam rumah, ada si fulan dan si fulana. Orang ketiga ditanya, apa yang kau lihat? Saya melihat di dalam rumah itu ada 2 orang telanjang misalnya, si fulan dan si fulana. Orang yang keempat, apa yang kamu lihat? Saya melihat 2 orang, si fulan dan si fulana, keluar dari rumah itu bersama. Nah ini, maka ketika dikumpulkan dan tidak ada hal yang sepakat melihat secara langsung mereka berzina, maka 4 saksi ini tidak bisa dibenarkan. Jadi buktinya apa? Tidak sah. Buktinya tidak sah. Ya, bahkan Allah kita menyebutkan bukti yang ditunjukkan oleh 4 orang saksi ini harus sama. Ya, harus sama. Dalam artian dari segi kronologis, terlihat dan yang semisalnya, dan semuanya harus benar-benar melihat, bukan hanya sekedar cuman melihat masuk rumah gitu saja. Harus benar melihat terjadinya perzinahan. Makanya kalau kita lihat di dalam Islam sangat sedikit sekali, atau bahkan di zaman Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang dirajam karena persaksian. Yang ada seseorang mengaku. Nah ini, terlepas dari itu semua, intinya kalau ada 4 orang saksi melihat perzinahan, lalu dibawa ke pengadilan, saksinya diterima, pengakuannya cocok antara satu dengan yang lainnya, baru dikatakan tuntutan ini berdasarkan bukti. Nah ini, jadi saksi ada kalanya 4 orang dan itu berlaku pada perzinahan. Yang kedua, saksi yaitu berupa 2 orang laki-laki, harus 2 orang laki-laki. Dan ini berlaku pada semua tindakan kriminal kecuali zina, pencurian misalnya. Ya, ada seseorang menuduh si fulan telah mencuri. Mana buktinya? Itu A dan B melihat pencurian tersebut. Dipanggillah A dan B sebagai saksi dan ternyata benar, maka tuduhan tersebut berdasarkan bukti. Dia membawa al-bayyinah. Ya, jadi semua bentuk tindakan kriminal
pencurian, kecuali zina loh ya. Kalau zina harus berapa tadi? 4. Pencurian, kemudian apalagi minum khamar. Ya, minum khamar maksiat. Jika ada seorang minum khamar terbukti, maka dia bisa dihukum berat. Juga pernikahan. Apa yang maksud pernikahan? Akad nikah. Akad nikah sah apabila ada 2 orang saksi laki-laki. Harus laki-laki. 2 orang minimalnya. Perceraian dan yang lainnya. Nah, di sini intinya al-bayyinah yaitu saksi terkadang 2 orang laki-laki. Yang ketiga, persaksian yang bisa dilakukan oleh 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 wanita, atau 1 laki-laki dan sumpah. Ya, kalau yang kedua tadi harus 2 orang laki-laki, tidak bisa diganti dengan wanita. Tapi ada kalanya saksi bisa 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki ditambah 2 orang wanita, atau 1 laki-laki ditambah dengan sumpah. Dalam masalah apa? Hal ini berlaku pada masalah yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Ya, dia punya hutang sama saya, berarti kita sebagai apa? Al-muddai, penuntut. Wajib mendatangkan apa? Bukti. Kembali kepada kaidah al-bayyinatu 'alal muddai. Orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan bukti secara asal saksi manusia. Karena nanti pembahasan setelah ini akan dibahas tentang apa? Terkadang bukti itu tidak dengan saksi. Kalau saksi itu orang ya. Saksi itu manusia. 4 orang dalam perzinahan, 2 orang laki-laki kriminalitas selain zina, ya, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita dalam masalah jual beli, sewa menyewa dan yang lain dan sebagainya. Tadi dia punya utang sama saya, ada tuntutan, saya dituntut misalnya, ya, saya dituntut, maka orang yang menuntut harus mendatangkan bukti. Buktinya 2 orang laki-laki. Jika ada terpercaya, maka saya diharuskan membayar hutang yang dituntutkan tersebut. Tapi kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Saya bersaksi kalau si fulan punya hutang kepada si fulan belum dibayar. Siapa lagi? Itu ada si fulanah. 2 orang juga menyaksikan hal yang sama. Nah ini, atau 1 orang laki-laki dan sumpah. Ya, ini misalnya saya dijadikan sebagai saksi. Ya, saya melihat si fulan pernah berhutang dengan si fulan dan belum dibayar. Ya, ada lagi saksi yang lain? Tidak ada. Wanita juga tidak ada. Kalau begitu kau bersumpah. Ya, saya bersumpah wallahi saya telah menyaksikan si fulan memiliki hutang dan belum dibayar. Nah ini saksi yang bisa dilakukan pada kasus apa? Harta seperti jual beli, sewa menyewa dan yang lainnya. Yang keempat, persaksian yang bisa dilakukan oleh wanita saja. Jadi kalau laki-laki justru nggak diterima. Contohnya apa? Hal ini berlaku pada masalah yang tidak bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Misal masalah persusuan. Ya, masalah persusuan. Pernikahan antara si fulan dan si fulanah tidak sah. Loh kenapa? Karena mereka berdua saudara susuan. Ya, mereka berdua saudara sepersusuan. Nah, di sini ada tuntutan. Yang menuntut wajib membawakan apa? Bukti. Dalam hal ini saksi. Mana buktinya? Tunjukkan saksimu. Fulanah telah menyaksikan
bahwasanya anak ini dan anak ini dahulu pernah menjadi saudara sesusui, itu pernah disusui oleh seorang wanita, ya, maka bisa diterima. Justru kalau laki-laki, bisa jadi tidak diterima. Kenapa? Kecuali suaminya sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya melihat istri saya, tapi nanti ya akhirnya istrinya yang didatangkan. Benar kamu telah menyusui 2 anak ini? Benar. Maka tuntutan tersebut bisa dikabulkan. Apabila sudah terjadi pernikahan, maka kedua pasangan tersebut dipisah karena mereka terbukti saudara sepersusuan. Nah ini haid, nifas dan lain sebagainya. Ya, seorang mengklaim nikahnya tidak sah. Kenapa? Dia masih belum suci dari haid, atau dia belum selesai masa iddah. Masa iddah ada pendapat 3 kali suci, ada pendapat 3 kali haid. Yang mana intinya ini masalah sensitif kaum wanita. Ya, saya menyaksikan sendiri si fulana itu ya belum habis masa iddahnya. Dia sering bersama saya dan dia belum haid untuk yang ketiga misalnya. Nah ini, maka berarti wanita tersebut belum benar-benar habis masa iddahnya. Dan wanita yang menikah di masa iddah, nikahnya tidak tidak sah. Nah, jadi ini macam-macam saksi. Kurang lebih secara ringkas seperti ini. Lihat perincian masalah ini pada kitab Al-Wajiz, yaitu Syekh Abdul Latif Al-Badawi. Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz. Namun tidak selamanya al-bayyinah. Apa al-bayyinah tadi? Bukti. Tidak selamanya al-bayyinah itu berupa saksi. Bisa jadi al-bayyinah itu berupa keadaan yang sangat kuat mendukung salah satu dari yang menuntut atau dituntut. Jadi yang dikenal dengan istilah qorina, ya, hal yang mendukung dikuatkannya salah satu dari hak 2 orang tersebut. Sebagai contoh mudah, kalau ada suami istri yang bertengkar memperebutkan barang perkakas rumah, masing-masing mengaku bahwa barang tersebut, bahwa barang tertentu di rumah itu miliknya. Maka kita melihat benda tersebut. Kalau benda itu adalah benda yang biasa dipakai laki-laki saja, maka yang nampak bahwa itu milik suami. Sedangkan kalau benda tersebut adalah benda yang biasa dipakai wanita saja, maka milik istri. Sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, maka yang mengaku harus mendatangkan saksi. Contoh, yang milik laki-laki saja apa? Peci. Masya Allah, seorang istri menuntut peci itu miliknya. Ini peci saya, gitu ya. Ini kopiah saya. Suaminya, enggak, ini kopiah saya. Jika dua-duanya tidak bisa mendatangkan bukti, maka arah kebenaran ini berada di pihak suami. Lah barang ini barangnya suami, maka yang dikasih kuat kopiah ini milik suami, bukan milik istri. Sebaliknya, kalau milik wanita jilbab, ada seorang suami menuntut ini jilbab punya saya. Loh, bisa jadi, ya, bisa jadi. Untuk hadiah ke istri yang lain. Ya, bisa jadi. Ini lotannya saya beli, ya. Ini punya saya, yang akan saya berikan ke ibu. Nah, ke ibu, ya. Jadi ada jilbab di rumah. Nah, si istri menjawab, tapi ini, nah ini, lalu dipakai. Lalu si suami mengatakan, "Loh, mana jilbab yang ada di rumah kapan hari?" Nah, ini punya saya kok, ada di sini kok, kata si istri. Maka
kalau suami tidak bisa mendatangkan, ini terlepas dari dustanya si istri loh ya, terlepas dari itu semua. Karena apa? Hakim memutuskan berdasarkan bukti, ya, berdasarkan indikasi. Nahnu nahkumu bil dhawahir, kita menghukumi sesuai dengan dhahirnya. Maka ketika suami menuntut barang milik wanita dan itu tidak bisa menemukan bukti, maka hakim akan memenangkan istrinya. Ini punya saya, ya, ini jilbab, masa punyanya laki-laki? Tapi ketika si suami bisa mendatangkan bukti, ini nota, ya, yang saya beli dan lain sebagainya, dan nanti akan saya berikan kepada ibu saya misalnya, maka yang dimenangkan adalah laki-laki. Nah ini. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka dilihat dari kebiasaan barang itu dimiliki siapa, maka dugaan kuat dimiliki oleh orang yang biasa menggunakannya. Kalau laki-laki ya barang laki-laki ya dimenangkan laki-laki, barang wanita dimenangkan wanita. Nah, sedangkan kalau dipakai laki-laki dan wanita, apa contohnya? HP, ya. HP-nya netral lah, warnanya juga hitam gitu ya, bukan pink gitu ya. Nah, jadi suami istri bersengketa, ini HP milik saya, yang satu mengatakan ini HP milik saya. Dalam kondisi apa? Semua sudah dihapus, di reset gitu ya. Karena kalau dihapus pasti ada bekas-bekas aplikasi. Nah ini, maka siapa yang menuntut? Nah, siapa yang menuntut? Maka dia harus mendatangkan bukti. Terlepas dari salah satu berdusta. Ya, contoh itu sebenarnya HP suami, HP-nya suami. Tapi ketika diletakkan di rumah, diambil si istri, lalu apa? Dihapus, direset gitu ya. Lalu dia pakai, ada di tangannya. Ya, ketika suami mencari nggak ketemu, akhirnya apa? Ternyata dia lihat HP itu kamu bawa kepada si istri, sedangkan istri dalam kondisi apa? Memegangnya. Maka di sini yang menuduh itu suami, karena posisi HP ada di tangan istrinya. Kalau diperkarakan, yang wajib mendatangkan bukti si suami. Ya, kenapa? Suami menuntut. Kalau bisa mendatangkan bukti, maka suami yang berhak untuk mengambil HP-nya kembali. Tapi kalau suami tidak bisa mendatangkan bukti, ya terlebih apalagi kalau si istri berani bersumpah palsu, maka secara zahir barang itu berhak dimiliki oleh si istri, terlepas dari dustanya. Sekali lagi, hukum ini berbicara tentang yang zahir. Kondisi barang di siapa? Kondisi barang di saya, Pak Hakim. Istri ngomong gitu, berarti kan milik saya. Benar? Iya, tapi itu barang yang saya letakkan beberapa waktu yang lalu nggak ketemu, diambil sama dia. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? Saksi ada? Kalau ada saksi, panggil temannya. Iya, HP itu biasa dibawa si fulan. Sudah. Maka yang menuduh, yang menuntut bisa membawakan bukti, maka perkara itu dimenangkan baginya. Nah ini, jadi terkadang apa? Ada bukti-bukti yang bukan berupa saksi. Nah, menghukumi dengan cara mirip seperti ini juga dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Di dalam surat Yusuf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas shadiqin." Apabila pakaiannya itu koyak, robek di bagian depan, maka wanita itulah yang benar dan dia Yusuf orang yang dusta. Tahu kisahnya ya? Tahu kisahnya enggak? Karena kalau nggak tahu kisahnya, ya kita akan sulit memahami potongan ayat ini.
Ya, jadi Nabi Yusuf itu dituduh melakukan pelecehan kepada istri raja. Ya, Nabi Yusuf dituduh melakukan pelecehan kepada istri raja. Nah, karena tidak ada saksi, maka ada hal-hal atau korinah, indikasi-indikasi yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dusta, siapa yang jujur. Maka salah seorang yang pintar di kalangan mereka mengatakan, kalau seandainya bajunya rusak di depan, maka wanita itu benar, dan Yusuf berarti dusta. Kenapa? Karena kalau di depan berarti apa? Yusuf yang maju, yang mendekat, sedangkan wanita itu mempertahankan dirinya. Jadi dirobeklah bajunya Yusuf. Ini kalau rusaknya dari depan. Akan tetapi apabila pakaian itu rusaknya dari arah belakang, ya, maka fakadabat, wanita ini yang berdusta. Ya, Yusuf yang jujur. Yaitu apa? Nabi Yusuf lari, dikejar, ditarik bajunya, robek di bagian belakang oleh wanita tersebut. Nah, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur faqala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Dan tatkala raja tersebut melihat pakaiannya Nabi Yusuf ini, ya, pakaian Nabi Yusuf rusak di bagian belakang, maka raja berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian. Tipu daya wahai wanita. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu amatlah besar. Ya. Nah, di ayat ini tidak ada saksi yang bisa dijadikan rujukan. Ya, jadi kisahnya sudah ma'ruf. Ketika istri raja melihat Nabi Yusuf, maka yang menutup pintu, lalu dia apa? Mendekat kepada Nabi Yusuf, menggoda Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf ikat akan Allah, ya, dia takut kepada Allah, yang berlari, dikejarlah oleh istri raja, hingga akhirnya pakaian Nabi Yusuf sobek. Ketika mereka berhasil keluar, dibaliklah oleh istri raja tersebut, Yusuf yang ganggu saya. Nabi Yusuf mengatakan, tidak, justru saya lari. Gak ada saksi. Maka siapa yang dimenangkan? Indikasi. Ya, salah seorang yang pintar dari keluarga mereka mengatakan, kalau pakaiannya rusak di bagian depan, maka wanita itu benar, Yusuf berdusta. Tapi jika sebaliknya, pakaian itu rusak di bagian belakang, wanita itu berdusta, Yusuf itu yang benar. Dan ternyata kebenaran ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah ini, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-bayyinah, bukti secara asal itu adalah saksi manusia. Kalau berkaitan dengan masalah perzinahan 4 orang, kalau berkaitan dengan masalah kriminalitas, pencurian, perjudian, minum khamr 2 orang, laki-laki. Kalau dalam masalah persengketaan harta, hak-hak manusia, masalah jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dia belum bayar mobil campuran saya misalnya. Nah ini masalah apa? Harta. Maka datangkan bukti. Siapa? 2 orang laki-laki, atau 2 orang, seorang laki-laki dan 2 orang wanita, atau seorang laki-laki ditambah sumpah. Nah, dan yang keempat, persaksian yang khusus bagi kaum wanita saja, yang berkaitan dengan pribadi wanita. Nah, dan terkadang saksi atau bayyinah itu bukan dengan saksi, tapi dengan apa? Indikasi-indikasi yang lain. Kalau sekarang mungkin dengan adanya kamera CCTV, ini bukan saksi loh ya. Kamera CCTV bukan saksi. Saksi itu manusia, ya, yang dia bisa disumpah, yang dia memiliki akal, yang dia bisa menceritakan apa yang dia lihat. Adapun CCTV ini alat, ya. Makanya para ulama kita ada yang berpendapat
kamera CCTV pun tidak bisa menjadi alat bukti atas suatu kasus perzinahan. Nah ini, apalagi di era sekarang ini sangat memungkinkan untuk adanya editing, ya. Jadi perzinahan tetap mendatangkan 4 orang saksi. Atau ketika ditunjukkan ini loh buktinya, kamu telah berzina, terekam kamera, lalu dia mengakui, ya saya telah berzina, maka dia berhak untuk dihukum bukan karena CCTV, bukan karena saksi, tapi karena apa? Pengakuan. Namun apabila dia bersikup, enggak itu bukan saya, lo ini jelas-jelas kamu, enggak itu bukan saya, lo bajunya lo sama, baju bisa dibeli di pasar, misal, ya, ini kamu bukan saya, dan si penuduh tidak bisa membawakan 4 orang saksi meskipun CCTV-nya jelas, ya, kualitas HD, ya, kualitas super gitu ya, tetap itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Saksi manusia 4 orang. Adapun CCTV mungkin hanya bisa digunakan sebagai indikasi saja. Kalau dia mengaku, maka selesai perkara. Dia akan dihukum berdasarkan pengakuan. Tapi kalau dia tidak mengaku, ya maka dia bersumpah itu bukan saya demi Allah, terlepas dari dustanya, maka dia tidak boleh untuk dihukum. Nah, terus bisa. Tonton mungkin bisa satu dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-bayyinah itu adalah bukti yang wajib dibawa bagi orang yang menuntut, yang menuduh. Dan bukti secara asal itu adalah saksi berupa manusia dengan kriteria-kriteria yang telah kita jelaskan. Namun terkadang bukti bisa dengan selain saksi, ya,
Seperti yang tadi saya sampaikan, kamera CCTV, kalau semacam pencurian, semacam tindakan kriminalitas, insya Allah bisa dibuktikan dengan CCTV. Tapi kalau perzinahan maka wajib dengan 4 orang saksi. Demikian pula di antara bukti yang bisa dipercaya selain dengan saksi, misalnya semacam nota, ya, tulis menulis, terjadi transaksi ini dan itu dan belum dibayar. Atau kalau zaman sekarang juga misalnya rekam digital, yaitu chattingan gitu ya. Saya utang misalnya tercatat per tanggal sekian dan belum dibayar misalnya. Nah, ini termasuk diantara bukti-bukti selain saksi yang bisa diperhitungkan dalam suatu urusan. Nah, selanjutnya al-yamin. Al-yamin. Kalau tadi al-bayyinah, bukti alal mudda'i, bagi orang yang menuntut. Selanjutnya adalah al-yamin, yaitu sumpah ala man ankara, bagi orang yang mengingkarinya. Al-yamin adalah sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, bahwa dialah yang benar dari segala tuntutan, ya, dari tuntutan, tuduhan dan pengakuan. Saya tidak pernah berhutang darinya, wallahi, demi Allah. Setelah dia dituduh telah berhutang. Kamu punya hutang ke saya, belum kamu bayar, sebesar 100.000. Maka hakim mengatakan, mana buktinya kalau kamu punya hutang kepadanya? Jadi kamu telah mengklaim, menuduh seseorang punya kewajiban yang harus ditunaikan kepadamu berupa hutang. Mana buktinya? Saya tidak punya bukti. Ya, misalnya. Jadi orang yang menuduh tidak punya bukti. Maka bagi yang mengingkari, yang dituduh punya hutang, cukup bersumpah, wallahi saya tidak punya hutang sama dia. Siapa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah yang mengingkarinya. Karena yang menuduh tidak membawa bukti. Dan ini bisa jadi berlaku bagi orang yang sebenarnya memang dia berhak. Memang dia menghutangi, cuman karena nggak ada catatan. Sering kan kita ya, nggak ada saksi, nggak ada catatan, ya, nggak ada chattingan apapun, tiba-tiba kita menghutangi seorang karena orang itu butuh, kita hutangi. Sudah tidak ada satupun saksi bukti. Ketika diingatkan, bayar hutang. Hutang apa? Saya nggak punya hutang sama kamu. Ya, maka diangkat ke pengadilan misalnya, saya telah menghutangi si fulan pada waktu tanggal sekian misalnya. Mana buktinya? Tidak ada. Saksi tidak ada, nota tidak ada, chattingan percakapan tidak ada. Fulan, kamu telah dituduh telah berhutang. Bersumpah kalau kamu nggak punya hutang. Demi Allah, wallahi saya nggak punya hutang. Padahal dia punya, dia dusta, ya. Maka kasus ini dimenangkan oleh orang yang berani sumpah tadi. Ya, meskipun dia dalam posisi yang sebenarnya salah. Ya, tapi nanti dia siap-siap akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan sumpah dia untuk melindungi dirinya. Menjadikan sumpah sebagai ajang untuk berbuat jahat. Nah, dan semua yang dilakukan oleh yang mengaku itu tidak benar. Ini tadi, enggak, saya enggak pernah hutang sama sekali demi Allah. Maka dan para ulama sepakat bahwa sumpah yang sah adalah kalau menyebut Allah Ta'ala atau nama dan sifatnya. Itu wallahi, ya, kalau bahasa Indonesia ya demi Allah dan yang semisalnya. Jadi ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari makna al-bayyinah dan al-yamin. Adapun setelahnya
yaitu al-mudda'i wal mudda' alaih, ya, penuntut dan yang dituntut. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai sini barangkali ada yang ditanyakan. Kan kalau kayak sekarang apa dunia nyata seperti ini kan misalnya ada kayak suatu kriminalitas gitu kan. Ya. Biasanya itu kan yang nyari bukti itu kan itu harus kan biasanya polisi itu gimana? Jadi bukan yang penuntut tapi justru yang mencari bukti itu justru kepolisian. Yang menuntut siapa? Misal kayak pembunuhan gitu, ada yang menuntut gitu kan biasanya ada kan biasanya polisi kan kayak olah TKP itu kan seperti kayak nyari bukti dan saksi itu. Ya. Ya, dalam hal ini berarti polisi hanya mengumpulkan barang bukti yang nanti barang bukti ini akan dites di pengadilan, kan begitu ya. Kecuali ini dalam masalah pembunuhan, karena masalah yang apa ya, masalah yang sekarang yang menuntut siapa telah terjadi pembunuhan. Misal gini kan ada saudaranya gitu kan meninggal gitu, terus dia menuduh kalau temennya itu yang bunuh dan nggak ada saksi gitu. Misalnya kayak dibunuh di suatu tempat yang kosong kan pasti biasanya polisi nyari kayak saksi itu kan berarti kan sama kayak polisi yang nyari bukan yang penuntut. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas sampai pun polisi yang nyari atau yang semisalnya, apabila tuduhan itu tuduhan kalau si fulan yang membunuh itu bisa didatangkan buktinya baik dengan saksi maupun sesuatu yang terkait di TKP gitu ya, maka wallahu alam insyaallah tetap bisa dijadikan sebagai bukti. Ya, nggak ada masalah. Walaupun polisi yang nyari. Iya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, nanti polisi yang nyari tadi itu kan tetap dibawa ke persidangan. Persidangan yang menentukan apakah bukti ini bukti yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjatuhkan hukuman kepada si fulan, atau bahkan sebaliknya orang yang menuduh tadi itu justru dia yang apa? Membunuh misalnya. Ya. Maka dalam masalah ini kalau seandainya tidak ada tuntutan apapun, meninggal wajar, maka tidak ada yang dipermasalahkan. Saya kira seperti itu. Ya, tidak ada seorang yang meninggal, misalnya tenggelam. Kalau nggak salah keluarga ditawari ini diotopsi atau tidak. Oke, benar Pak ya? Kalau ada yang meninggal, terus pihak keluarga kalau tidak menghendaki otopsi maka tidak ada otopsi ya. Nah, tapi kalau menghendaki otopsi berarti ada indikasi ini nanti mungkin ada bukti-bukti yang mengarah pada hal tertentu gitu ya. Sebelum meninggal mungkin dicekik atau di apa. Nah, intinya kalau keluarga tidak menuntut, ya tidak menuntut ini diduga dibunuh atau apa, maka tidak perlu ya mengumpulkan bukti dan lain sebagainya. Kan ini membahas masalah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuntut dia wajib mendatangkan bukti. Ya. Dan nanti bukti itu juga akan diserahkan ke pihak polisi. Ini buktinya misalnya sebelum terjadi tenggelam ada kekerasan di sini di situ. Nah, polisi hanya membantu mengumpulkan saja. Namun nanti dibuktikan di pengadilan. Nah, ya. Apabila hakim ya tidak mempercayai dalam artian tidak menerima persaksiannya, ya nggak bisa. Ya, jadi orang yang diangkat sebagai saksi apabila hakim memiliki catatan tentang bukti-bukti yang dulu dia pernah berdusta, maka ditolak persaksiannya. Ya, ditolak persaksiannya. Wallahu a'lam. Tapi
Dalam artian tidak ada yang ini kan terkait dengan masalah biasanya dia dulu punya utang saya misalnya gitu. Dulu itu neneknya itu pernah punya utang. Pernah utang. Sama nenek kakak adik. Nenek ini punya utang sama nenek B. Ya. Kemudian nenek B ini punya bidang sawah. Terus kemudian utangnya itu katakan nilainya Rp10. Mungkin berkelanjutan sampai dengan sekarang ini, sehingga harta warisannya ini ditagihlah sama cucu kita yang berhutang tadi atas kompensasikan dengan sawah di sini. Ya intinya gini, nenekmu dulu pernah hutang ke nenekmu, kamu dapat warisan kan, sekarang bayar, gitu ya. Nah sekarang ada buktinya nggak? Nggak ada bukti. Cucunya nenek yang punya hutang mengakui nggak? Kalau ceritanya dulu begitu. Makanya berarti cucunya nggak mengakui. Saya tidak merasa nenek saya punya hutang ke nenekmu. Ya, maka mudah datangkan buktinya. Nggak ada yang udah lama. Ketika si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka cukup ahli warisnya bersumpah kalau dia tidak mau menerima gugatannya ya. Kalau dia ngalah wis dibagani rapi, nggak apa-apa bayar aja, selesai perkara. Tapi kalau dia mempertahankan hartanya udah, sehingga nenek saya tidak pernah utang ke nenekmu, maka harta warisan yang diturunkan ke kita ini hak kita. Demi Allah misalnya, semuanya sepakat, maka yang menang ya cucunya nenek yang diperkarakan tadi. Ya, karena apa? Yang menuduh tidak bisa membawakan bukti. Terlepas dari apakah mereka ini dusta atau tidak ya, ini kita berbicara masalah wahid saja. Allah. Dua-duanya bersumpah, tapi nggak ada bukti. Yang dimenangkan yang dituduh, nggak punya hutang. Ya, makanya sumpah ini hanya diakui oleh orang yang dituduh. Ya, wal yaminu ala man ankara. Saya mengingkari, saya tidak pernah punya hutang. Wallahi saya tidak pernah punya hutang. Ternyata yang nuduh juga bersumpah, wallahi kamu punya hutang. Itu kan maksudnya, wallahi saya tidak punya hutang. Maka mana buktinya? Kalau dia punya hutang, tidak ada. Maka yang menang yang dituduh tadi. Nah, Allah harus. Ini. Kalau misal kita kena tilang, tilang kan kita harus disisihkan besar. Tapi kita menawar untuk bayar di depan, tapi dengan bayaran penuh. Bayaran penuh gimana? Maksudnya kena tilang, punya semisal dendanya 100.000. Kita nggak menawar dendanya, cuma pengennya membayar di depan. Nah, pertanyaan saya, dibenarkan nggak ini menurut peraturan pertilangan? Iya, kalau dibenarkan, ya, apalagi misalnya ada nota gitu ya, nota yang resmi tentunya. Nah, ini satu aja, dibenarkan nggak ini? Kalau dibenarkan ya, berarti tindakan kita legal. Wis, tidak apa-apa, titip aja gitu ya. Legal. Tapi kalau nggak dibenarkan, apalagi dilarang, tidak boleh seperti itu ya, boleh. Terlepas dari misalnya petugasnya amanah, sudahlah mas ini nanti tak bayarkan ke negara misalnya. Ini prosedurnya seperti itu enggak? Nah ini masalahnya. Allah alam, tanyakan ke ahli. Mungkin kita cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.